Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, umat Allah yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan bersama kami, para imam dan bruder MSF Provinsi Kalimantan. Mari kita awali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pada minggu ini yaitu keluarga adalah tempat bertumbuhnya ketulusan. Saudara-saudari, umat beriman, rekan-rekan muda yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Bersama seluruh gereja pada hari ini, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-32. Saya ingin mengawali renungan ini dengan membagikan sebuah kisah kecil. Kisah itu demikian. Ada seorang gadis remaja berusia sekitar 20-an tahun, namanya Elena Frings. Suatu saat dia divonis oleh dokter bahwa sebuah penyakit yang sangat serius sedang merongrong hatinya. Dan berdasarkan vonis dari dokter tersebut, sisa hidupnya tinggal 6 bulan. Elena Frings kemudian memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di Santiago, Chili, dan pergi ke sebuah perkampungan kumuh, ingin mengabdikan dirinya sisa hidupnya di perkampungan kumuh tersebut. Satu saja motivasinya, satu saja keinginannya, yaitu supaya ketika dia meninggal dengan tenang, dengan bahagia. Dia ingin mempersembahkan seluruh hidupnya, sisa hidupnya untuk berbuat baik di tempat kumuh tersebut. Saudara-saudari, kemudian kisah ini dilanjutkan bahwa dalam suatu saat Elena Frings kemudian diundang ke New York. Di sana dia diundang untuk menyampaikan ceramahnya. Tak disangka, tak diduga, kemudian Elena Frings berjumpa dengan seorang dokter bedah yang kemudian Tuhan melalui dokter bedah ini menghadirkan mujizat untuk Elena Frings, yaitu dokter ini kemudian menawarkan diri menolong Elena, mengadakan operasi dan kemudian membersihkan segala penyakit yang ada di hati Elena tersebut. Hingga pada akhirnya Elena kemudian sembuh, dan setelah sembuh dia kembali mengabdikan diri di tempat kumuh tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kisah itu sampai di situ. Bagi saya kisah ini menarik karena di dalam kekurangan, di dalam ketakberdayaan, Elena Frings memberikan dirinya, mempersembahkan sisa hidupnya untuk Tuhan, untuk kaum miskin yang ada di perkampungan kumuh tersebut. Namun kita lihat, di dalam ketulusan persembahan dirinya, mujizat itu terjadi. Tuhan menghadirkan seorang dokter yang berbaik hati, dan dokter itu mengadakan operasi dan membuahkan hasil yang baik, yaitu kesembuhan bagi si Elena Frings. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan muda, umat beriman yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Pada minggu biasa yang ke-32 ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap ketulusan dalam mempersembahkan diri kepada Tuhan. Di dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Markus menampilkan kepada kita sebuah kisah yang sering kita dengar, sebuah cerita yang tidak asing bagi pendengaran kita, yaitu persembahan seorang janda miskin. Dikatakan dalam Injil bahwa suatu hari Yesus bersama murid-muridnya, Yesus sedang duduk menghadap sebuah peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, dan kemudian datanglah seorang janda yang miskin
dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, rekan-rekan muda yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Kalau kita renungkan, mengapa Yesus justru memuji si janda miskin ini? Bagi saya, kisah Injil Markus ini menampilkan kepada kita bahwa si janda ini, kita tahu, sudah janda miskin pula. Ini sebuah gambaran retoris yang mau disampaikan kepada kita, bahwa justru dalam kekurangannya, ketakberdayaannya, justru dia memberikan seluruh hidupnya, mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu 2 peser atau 1 duit. Bagi saya, kisah ini atau cerita Injil ini mengajak saya dan Anda semua untuk kita melihat bagaimana motivasi kita ketika kita mau memberi. Motivasi yang hendaknya kita tanamkan dalam diri kita, yaitu memberilah dengan tulus hati. Maka ketika kita memberi dalam ketulusan, yakin dan percaya, rahmat Tuhan tidak pernah akan berhenti mengalir kepada kita. Saudara-saudari, umat beriman, rekan-rekan muda yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Hal yang sama kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, yang di sana mengisahkan tentang perjumpaan antara Nabi Elia yang pergi ke Sarfat. Ia berjumpa dengan seorang janda yang daripadanya dia meminta untuk dibuatkan makanan. Kita melihat bahwa janda miskin ini mengeluh bahwa dia hanya memiliki tepung terigu, sisa tepung terigu, dan minyak yang sedikit di dalam buli-bulinya. Namun, di dalam kekurangannya, di dalam kesederhanaannya, justru janda ini kemudian mengolah tepung tersebut dan memberikannya kepada Elia dan mereka makan. Di dalam kisah akhirnya kita bisa mendengarkan bahwa mereka makan sampai puas dan kemudian tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti sabda Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia. Saudara-saudari, umat beriman, rekan-rekan muda yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus Yesus. Kisah Injil, kisah bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini mengajak saya dan Anda semua, marilah keluarga-keluarga Katolik, kita tanamkan sikap dalam diri kita, yaitu sikap memberi dengan ketulusan hati. Jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita menunggu sampai kita memiliki segala sesuatu dulu baru kita memberi. Melainkan apa yang ada pada kita, marilah kita memberikan sepenuhnya, setulus-tulusnya kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan bukan soal jumlahnya, tapi soal ketulusan dalam memberi. Apabila Anda memberi dengan tangan kanan, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Sebaliknya, apabila tangan kirimu memberi, janganlah tangan kananmu tahu. Bapak, Ibu, umat Allah, rekan-rekan muda yang dicintai dan dikasihi oleh Kristus Yesus, terutama keluarga-keluarga Katolik, marilah kita belajar dari Tuhan Yesus. Mulai dari dalam keluarga, berilah waktumu untuk keluarga. Ajaklah keluarga-keluargamu, ajaklah putra-putrimu, orang tuamu, sahabat, dan kenalanmu. Marilah berikan yang terbaik untuk Tuhan, mulai dari dalam keluarga, yaitu waktumu. Jangan sampai ketika kita mau memberi kepada Tuhan, misalnya ketika kita hendak berdoa, malah waktu-waktu yang tersisa yang kita berikan untuk Tuhan, itu kurang baik. Yang baik dan benar adalah, saudara-saudara yang terkasih, persembahan janda miskin ini
mengajak saya dan Anda untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kualitas waktu kita untuk Tuhan, kualitas kasih kita untuk Tuhan diukur dari ketulusan dalam memberi. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, yakin dan percaya bahwa kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.